seterusnya bagi seorang. Bahkan juga saking mulianya, ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus dimengerti oleh kaum perempuan untuk menjaga keagungan kemuliaan Rasulullah ketika memuliakan perempuan, termasuk mantan-mantan istri beliau. Itu nggak boleh dinikahi oleh umatnya. Dalam Al-Quran jelas itu ayatnya. Sehingga larangan untuk menikahi mantan apa mantan istri Nabi itu berlangsung terus. Wala tangkihu wala antangkihu itu larangannya itu azwajihi min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. Ini bukan berarti dalam rangka biar menjanda selamanya. Karena memang diberikan kekuatan lebih tadi, sebagaimana sampaikan Pak Andri, perempuan untuk menjanda sampai berapa. Lah, hanya saja khusus bagi orang-orang terhormat sebagaimana seorang nabi. Ini agar tidak dipimpin oleh orang yang jauh lebih buruk. Sehingga dipastikan, diharapkan sampai di surga pun ia merasa dipimpin oleh suaminya. Sehingga sepeninggalnya pun ketika menjanda, perempuan ini merasa tetap sebagai pasangan dari suaminya. Itu dari sisi itu memang ada kekhususan-kekhususan. Karena kalau kita menuntut keadilan yang secara merata ketika salah salah pasang keliru itu malah tidak baik. Kita tahu fitrah perempuan itu diberikan kelembutan bahkan tidak hanya psikis bahkan fisik, kulitnya beda, segalanya beda. Menjadikan untuk masalah uh, berpakaian. Tidak hanya sisi budaya sebenarnya. Memang ada aturan. Auratnya lebih daripada laki-laki. Yang harus ditutupi lebih. Meliputi dada termasuk bagian yang harus ditutupi. Bahkan dilarang untuk tabarruj. Untuk orang-orang mulia terlebih. Ya, istri-istri tokoh tidak boleh mengandalkan keadaan fisik, tapi harus ditutupi dengan baik sehingga kesopanan itu lebih. Ini menjadi tradisi dalam Islam yang ditopang oleh ajaran suci. Dan ini harus dipelihara dengan baik. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri daya tarik laki-laki terhadap perempuan kepada ketubuhan itu lebih kuat daripada perempuan terhadap laki-laki. Dan ini sudah difahami sehingga ada aturan-aturan yang beda bagi perempuan dan laki-laki. Sehingga ada hijab dan lain-lain itu. Islam tidak mengharamkan atau melarang orang perempuan untuk ikut bersosial, tapi menata, mengatur. Bahkan dalam sejarah panjang di Nusantara, setahu saya, dalam pembacaan saya, mendapatkan pendidikan tinggi untuk urusan apa di urusan pendidikan itu malah di kaum Muslim. Karena sekolah itu dulu kaum laki-laki awal-awal, nggak ada perempuan. Berbeda ketika pesantren, mulai 1600 muncul awal munculnya, tahun 1600 pesantren sudah ada, bunyai-bunyai sudah tampil memberikan pendidikan ilmu bagi perempuan untuk memahami apa siapa kita sebagai manusia, siapa kita sebagai hamba, siapa kita sebagai masyarakat sosial, itu sudah dikasih tahu melalui pendidikan agama. Bunyai-bunyai sudah tampil itu. Sampai sekarang pun di lembaga-lembaga pendidikan tidak ada pembedaan. Kitabnya juga sama, buku-buku yang dipelajari sama. Alhamdulillah sudah masuk untuk di ranah sekolah formal pun demikian. Tidak pernah ada pembatasan bagi perempuan. Walaupun ada beberapa tradisi
masyarakat yang memang butuh pendekatan, alah anak wedok ae lapo sih sekolah dhuwur-dhuwur kayak seperti itu. Buat apa sekolah tinggi-tinggi itu? Itu yang harus dihilangkan. Karena para tokoh agama tak pernah melarang anaknya untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bahkan menganjurkan. Dibuktikan ya ada istilah ngaji itu sampai mati, belajar itu sampai mati. Dan ketika nyantri itu sampai rabi. Seperti itu Mas Andre. Artinya saking ingin menjaga kemuliaan perempuannya sampai-sampai seakan-akan kalau kalian sudah mendapatkan tempat yang baik, tempat yang positif, terlindungi dengan baik, harkat, martabat, kehormatan, itu pertahankan hingga menikah sehingga ada yang bertanggung jawab. Seperti itu. Banyak orang-orang jangan sampai lepas pendidikan di tempat yang khusus. Sehingga nanti untuk melanjutkan pendidikannya didampingi oleh suami. Ini budaya-budaya yang memang tak banyak diketahui. Sebenarnya Islam itu anti kekerasan. Rasulullah pun apa ya? Ma daraballah. Rasulullah tak pernah ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat. Tak pernah memukul sesuatu sama sekali. Wala imro'atan, termasuk perempuan. Wala khotiman, termasuk pelayan, orang-orang yang melayani Rasulullah. Tak pernah main tangan, tak pernah ada perlakuan itu. Sehingga ini ditiru oleh para ulama. Jangan sampai main tangan, apalagi mencaci, karena melukai hati. Perempuan sangat sensitif di perasaannya. Hal-hal demikian ini dalam Islam sangat dijunjung moralitasnya. Sehingga kita sebagai bangsa Nusantara yang memang harus bersyukur, terlebih bahasa Jawa, bangsa Jawa. Ada enten boso. Boso itu tata budaya yang sebetulnya dulu di kerajaan dipakai, tapi di masyarakat pun sudah dipakai. Itu dalam kalangan umat Islam secara umum itu masih dipakai terhadap suami, berbahasa yang santun terhadap pasangan. Ini menimbulkan efek penghormatan lebih. Kan nggak enak bahasa Mas Andre. Orang marah dengan boso itu kan nggak enak. Sehingga secara verbal, ungkapan-ungkapan itu lebih cenderung menghargai, menghormati. Jenengan, sampean, itu. Itu juga membantu. Walaupun ini bukan produk Islam, tapi senafas dengan maksud tujuan agama yang dianut oleh umat Islam. Makanya banyak kiai-kiai ataupun tokoh-tokoh agama mengajarkan santri-santrinya untuk berbahasa yang baik, yang mengandung pujian, enak didengar. Istilahnya Buya Sofa itu bicaralah yang baik dan benar sekaligus enak didengar. Bicara yang sopan, santun, dan menghargai siapapun. Kebetulan bangsa Jawa punya itu. Nah, ini dipakai juga. Sehingga biasa santri terhadap kiainya boso itu biasa. Jarang ngoko. Karena itu menunjukkan bahasa pasar yang sering dipakai ketika marah itu mudah disusupi rasa amarah. Dan ini pun akan lebih baik kalau pasangan suami istri memakai. Sehingga tidak ada ungkapan-ungkapan kata kotor keluar dan ini lebih melindungi. Ini bagian dari tradisi keumatan yang saya maksud. Kalau dari dasar prinsip agamanya sendiri sudah clear dalam Islam, sebagaimana Buya Sofa juga menyampaikan, ma akromun nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Takkan bisa memuliakan istri, perempuan, illa karim, kecuali memang orang mulia. Disinilah status laki-laki itu sebetulnya dituntut untuk menjadi orang mulia yang
kinerjanya itu memuliakan perempuan. Wa ma ahanahunna ilalaim. Dan takkan pernah merendahkan istri, pasangan atau kaum perempuan ilalaim. Kalau kecuali itu memang orangnya brengsek itu, kurang ajar itu. Nah, ini menunjukkan laki-laki itu memang harus mulia. Laki-laki harus mulia, kinerjanya memuliakan. Nah, ketika kita mengambil peran sebagai kaum laki-laki itu hanya menguasai sehingga jauh dari maksud tujuan dijadikan laki-laki, sehingga mengangkangi terus berbuat sewenang-wenang, inilah yang sering menjadi persoalan publik selama ini, seakan-akan laki-laki itu menjadi orang-orang yang sok, yang sekehendaknya. Padahal tugas laki-laki itu jiwa umuah, jiwa ibu, keibuan itu harus lebih besar. Secara fisik laki-laki, secara pemikiran laki-laki. Tapi secara hati harus perempuan. Kenapa? Ya ibumu itu 3 kali. Jiwa rohmah talil alaminnya itu lebih tinggi. Merasa terikat dengan rahim ibunya harus lebih kuat. Sehingga terhadap siapapun memakai kelembutan. Dalam Islam, kepemimpinan Rasulullah untuk memimpin umat pun diingatkan dengan rahmah itu. Sehingga dalam satu ayat suci, Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Maka sebab rahmat yang datang dari Tuhanmu, minallah, lintalahum, engkau bisa berlemah lembut, wahai Muhammad, terhadap mereka. Mereka ini semua, terlebih kaum perempuan. Walaupun tafadun walidul qalbi lafaddu min haulik. Kalau saja engkau berlaku keras hati dan sewenang-wenang, walidul qalbi itu, lafaddu min haulik, tentu mereka akan tunggang langgang dari sisimu, dari sekitarmu. Ini menunjukkan kaum laki-laki itu harus mengantongi dalam hatinya ini memang jiwa rahmah yang lebih, jiwa umuah, jiwa keibuan. Sehingga ketika mengelola apapun dengan kekuasaan yang memang diperankan sebagai pemimpin ini, sebenarnya itu lebih jiwa ibunya, jiwa kasih sayang ibunya. Nah, disinilah peran ulama itu untuk menafsirkan ulang bagaimana sih sebenarnya agama ini memposisikan laki-laki sebagai imam, kepala rumah tangga. Itu sebetulnya apa? Ini harus harus dipahamkan lagi dan lagi terus hingga tidak ada diskriminasi, perlakuan kasar terhadap perempuan, karena itu dipastikan akan melawan ruh dari agama itu sendiri, ruh dari rahmat yang diberikan oleh Tuhan, yang itu pun menjadi jiwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwa Muhammad yang mau nggak mau sebagai laki-laki harus pasang badan, dadanya lebih jembar, berlaku ihsan, siap mengalah yang lebih, siap memberikan apa, membalas dengan yang lebih baik ketika mendapatkan kebaikan, dan tetap berbuat baik walaupun mendapatkan hal-hal yang buruk, termasuk dari kaum perempuan. Karena itulah obat. Perempuan yang diladeni tambah hajur. Kudune diimbangi dengan kasih. Itu akan lebih mudah mereka tunduk, nurut, manut. Setahu saya demikian. Ini tanggapan Ya, sederhana. Barangkali ada yang lebih dari toko lain, monggo. Sebelumnya mohon maaf karena memang jam menunjukkan waktu sebentar lagi. Nanti jam 9 saya harus untuk ngumpul dengan baik. sana. Atur nuwun Kiai atas tanggapan dari paparan di atas menurut perspektif agama Islam. Kesimpulan dari tanggapannya Kiai Hanan tadi dalam sebetulnya menunjukkan perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki itu bukan untuk merendahkan atau apa. Sebetulnya malah untuk memuliakan Iya, perempuan dengan segala macam aturannya, cara berpakaian, cara bertata bahasa. Justru itu untuk menghindarkan kekerasan terhadap perempuan. Seperti tauladan kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad perlakuan wanita begitu mulia. Matur Yai atas tanggapannya. Baik, kita menginjak pada penanggap berikutnya dari agama Hindu, Profesor Ketut Atmaja. Selamat malam, Prof.
Selamat malam, Bu Vera. Ye, Selamat malam semuanya. Bro, untuk Ya. memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Bu Vera ya? Terdengar, Bro. Ya, ya. Sekarang, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami di agama Hindu terkait dengan tema yang dibahas pada malam ini, agama dan perempuan dalam apa kekerasan dalam bagi perempuan ya, pada perempuan ya. Sebenarnya kalau ini yang selamat malam, Om Swastiastu, Swastiastu, Om ya, Swastiastu, Prof. eh, Om Swastiastu, ya, Om, Swastiastu. ya, Wigenastu, nama Sidem, Om Anubadrah, kata Wiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, ya, bahwa kita di dalam tadi sudah disampaikan yang hormat pada pendeta Andri dan juga dari penanggap dari rekan dari Islam ya. Untuk mendengar dan melihat data yang terdapat pada kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak itu memang sangat miris ya. Tadi yang dipaparkan oleh pendeta Andri terkait dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi ya dari zaman dahulu kala hingga saat ini itu tidak pernah reda ya, tidak pernah reda. Bahkan terjadi hampir seperti masif gitu ya. Namun kita mencoba di Hindu ya, sebelum memaparkan, saya lupa itu tadi, salam semua saudara, karena kita semua bersaudara ini. Ya. Kalau Hindu memandangnya bahwa kita adalah semua bersaudara karena kita punya ajaran yang namanya Tatwamasi. Ya, jadi itu adalah kamu, itu adalah aku adalah kamu. Ya, jadi oleh karena itu dalam Hindu banyak yang dipaparkan, dituangkan dalam ajaran-ajaran kita terkait dengan kemuliaan dari kaum perempuan. Ya, Ah, seperti yang dipaparkan baik di dalam Bhagavad Gita, di Manama Dharma Sastra, di Ayurveda, dan juga di Nistri Sastra ya. Itu satu persatu saya coba nanti ungkap sedikit-sedikit agar kita punya dasar, ya. Punya dasar untuk membicarakan tentang uh, kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Bahkan Hindu memuja banyak dewi ya. Ya, sebelum saya paparkan, memuja banyak dewi, ada Dewi Saraswati, yaitu adalah memuja ilmu pengetahuan, ya karena dengan ilmu pengetahuanlah manusia bisa berkembang potensi dan kemampuannya dalam kehidupan ini, ya sehingga kita merayakan Hari Suci Saraswati, ya dengan Dewi Saraswati. Di situ ada juga Dewi Laksmi, yaitu Dewi kesejahteraan, ya karena manusia dalam hidup di dunia ini harus mencapai kesejahteraannya, ya lahir dan batin, ya hidup secara sejahtera, secara sosial, ya berkehidupan bersama di dalam masyarakat dan juga kehidupan untuk kesejahteraan dalam arti memenuhi kebutuhan hidup. Banyak lagi ada Dewi Parwati, ya Dewi kasih sayang, ya. Jadi yang sangat mencintai umatnya, ya. Ini adalah Dewi Saraswati, ya. Kemudian ada Dewi Sinta, ya, yang dari istrinya Rama, itu juga sebagai orang perempuan yang sangat mulia, ya. Di samping dia berparas cantik, beliau-beliau ini adalah dewi-dewi ini, beliau adalah berhati yang sangat mulia, ya. Nah, dalam ajaran
Hindu itu sangat memang menghormati dan menghargai kaum wanita, ya, yang dinyatakan dalam berbagai kitab suci yang saya sebutkan tadi, antara lain seperti di Bhagavad Gita, itu di dalam bab 17, ya, sloka 2 itu diungkapkan bahwa di mana wanita tidak dihargai dan dilecehkan, di sana akan terjadi kehancuran. Ya. Dan sebaliknya, di mana kaum wanita itu dihargai, disayangi, dihormati, di situ akan terjadi kebahagiaan. Itu jelas sekali dinyatakan bahwa Hindu, di ajaran Hindu sangat menjunjung tinggi kaum wanita, dihormati, dihargai, di situ akan terjadi kebahagiaan. Karena kaum wanita di Hindu memiliki kedudukan yang sangat mulia disebutkan. Nanti di akhir ya. Kemudian di dalam Ayurveda bab 14 sloka 22 dinyatakan juga wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur segala yang ada, menjalankan aturan-aturan. Dia adalah aset atau disebut dengan modal, disebut ya. Dia adalah penopang keluarga. Jadi disitulah peran wanita dalam keluarga sangat besar dalam keluarga ini. Sehingga karena peran beliau besar, inilah perlu dihormati. Apalagi kita menyebut ibu, ya, ibu adalah ibu. Kalau istilah ibu lebih luas, ibu pertiwi. Ya, jadi kita memang hidup dari ibu. Ya. Ibu pertiwi adalah bumi ini, ya, yang menghidupi semua makhluk hidup. Ya. Ya, apalagi di situ ya, di situ juga salah satu peran ibu dalam keluarga sangatlah besar. Ya. Wanita dalam keluarga adalah sangat besar. Kemudian di dalam Niti Sastra juga disampaikan bahwa di dalam sloka 9 dinyatakan ya, agama memang dipelihara dengan harta, ilmu pengetahuan Weda dipelihara dengan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan cabang-cabangnya, ada juga dipelihara dengan kata-kata, ya, yang menyenangkan. Rumah tangga dipelihara oleh istri yang utama. Ya. Jadi setelah dia menjadi seorang istri, tentu di situ perannya sangat besar, sehingga dia menjadi wanita yang utama, yang harus menjaga, ya, dan memelihara dan membahagiakan, ya, keluarga dan anak-anaknya dan suami. Ya. Di situ adalah peran ibu sangat besar dalam di dalam Niti Sastra dikatakan. Ya. Di dalam Menawa Dharma Sastra lebih banyak lagi diungkapkannya. Ya, di dalam ajaran Hindu, di situ ada di dalam Menawa Dharma Sastra dinyatakan di mana wanita, ya, dihormati, di situ akan ada kebahagiaan. Ya. Dan sebaliknya, di mana kaum wanita tidak dihargai, di situ akan ada kehancuran. Jadi oleh karena itu, betapa mulianya wanita juga di dalam Menawa Dharma Sastra yang disebutkan dalam kitab Menawa Sastra. Demikian juga yang diungkapkan dalam sloka yang lain di dalam Menawa Dharma Sastra, yaitu adalah bab 17, sloka 4 itu dinyatakan di mana wanita hidup dalam kesedihan dalam keluarga itu cepat akan hancur. Ya, tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan bahagia. Nah, disitulah peran wanita, kaum wanita juga sangat besar, sehingga layak dan wajib untuk dihormati, ya, agar tidak terjadi kehancuran. Ya. Saya ungkapkan dulu, nanti saya coba telah ya, analisis dari sloka-sloka tadi. Di dalam Menawa Dharma Sastra juga di bab 3 sloka 55 juga dinyatakan bahwa wanita harus dihormati, ya, dan disayangi oleh ayahnya, kakak-kakaknya, ya, suaminya, dan ipar-iparnya, ya, yang menghendaki
kesejahteraan terjadi dalam keluarga itu. Nah, inilah betapa juga di situ perannya sangat penting dan juga harus dihormati. Ya, oleh ayahnya sendiri pun harus menghormati anak perempuannya. Ya, suaminya apalagi ya, ipar-iparnya bahkan itu juga menyayangi kaum wanita yang ada dalam keluarga tersebut. Ya, ini menunjukkan betapa di dalam kitab kita juga menjelaskan terkait dengan kemuliaan dari kaum perempuan. Nah, di dalam bab 3 sloka 56 itu juga dinyatakan di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak akan ada upacara suci apapun yang berpahala. Nah, ini termasuk tidak hanya dalam keluarga dari para dewa, ya. Juga di mana kaum wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Ya. Ya, karena akan ada di situ upacara-upacara suci yang menghasilkan pahala. Jadi ada menghasilkan buah dari perbuatan itu tadi. Nah, di sloka 57-nya dinyatakan juga di mana warga wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu cepat akan hancur. Tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan selalu bahagia. Nah, jadi beberapa dari kutipan tadi menyatakan betapa mulianya kedudukan kaum perempuan dalam ajaran Hindu. Nah, akhirnya pertanyaannya justru muncul, kenapa masih terjadi kekerasan dalam kehidupan ya di masyarakat kita terhadap kaum perempuan? Padahal sebenarnya tidak ada celah, ya. Tidak ada celah, ya, karena agama juga mengajarkan moralitas. Ya, di samping dalam kehidupan sosial, ya, kehidupan moralitas kita dari ajaran agama sudah tuntunan, ya, kitab suci adalah sebagai tuntunan hidup dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu betapa besar peran dari kaum wanita dan juga disitulah besar juga penghormatan terhadap kaum wanita dalam ajaran Hindu. Ya. Nah, kalau sudah jelas dicatatkan tadi, kalau keluarga itu tidak ingin hancur, ya, sayangilah ya, wanita yang ada dalam keluarga. Apakah itu dia ibu, apakah itu dia ipar, apakah itu dia sebagai anak, dan sebagai anak itu harus menjadi pembicaraan kita, ya, dan harus ada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menghormati kehidupan wanita dalam satu keluarga tersebut. Nah, itu beberapa dari sloka tadi yang menyatakan selalu adalah di mana wanita disia-siakan, di situ akan terjadi kehancuran. Ya, ini sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwa eh, di situ Hindu sangat menjunjung tinggi keberadaan dan dibutuhkan, bahkan sebagai bahkan para dewa pun merasa senang, ya, karena akan ada upacara-upacara suci yang dipersembahkan yang akan mendapatkan pahala dalam kehidupannya, ya. Nah, inilah beberapa yang disampaikan, banyak lagi ya. Tentu dalam hal kesempatan ini hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Andri dan juga dari teman dari Islam, ya, biar ya dari Hindu menyatakan sebagian kecil ya dari ini ya. Jadi sebenarnya pertanyaan di situ, dari mana kesalahannya? Kok ternyata perempuan mengalami kekerasan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini pertanyaan besar sebenarnya bagi kita semua, ya. Padahal dinyatakan perempuan dalam gender itu perempuan laki dan perempuan sama hak dan kewajibannya, ya, menjalani kehidupan ini baik dalam bidang pendidikan, ya, dalam menjalani kehidupan, dalam meraih ekonomi, ya, dan seterusnya itu sebenarnya sama. Ya, jadi yang penting itu tadi mungkin ada komunikasi yang intens ya terhadap di dalam satu keluarga, sehingga kekerasan itu tidak terjadi dalam kehidupan keluarga terutama, ya. Kalau sudah menjadi di luar, kalau tiap keluarga seperti itu kan nanti di dalam masyarakat, nah pasti akan terjadi
kesejahteraan juga bagi kaum perempuan itu. Ya, karena kaum laki tadi sudah sampaikan, memang melindungi, kita memberikan perlindungan ya. Karena memang perlindungan di sini dalam arti adalah untuk memberikan agar kaum perempuan selalu merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Gitu aja sih. Terima kasih, Mbak Vera, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari teman lain dari Hindu juga boleh menambahkan. Itu ada Bu Nur Oki Ya, tadi, juga ada Prof. Dodo. Silakan saya kembalikan ke Bu Vera. baik Prof. Terima kasih. Iya, Ya, terima kasih Prof atas tanggapannya iya, Batara disampaikan tadi oleh Profesor iya. Fatmaja. Boleh saya Ini sangat mengisi? menghargai dan menjunjung tinggi kaum wanita yang semua itu sudah diatur dalam semua kitab suci agama Hindu. Makanya ada pertanyaan, mengapa masih ada saja kekerasan? Tadi juga sudah diuraikan oleh Profesor Fatmaja. Terima kasih, Prof, atas Izin boleh tanggapan. menambahkan? Ya, Izin Mbak Nur. boleh Oh, menambahkan? baik, Bu Nur, oke. Eh, Nah, Iya, 3 menit, siap. Iya, 3 menit nggak, Bu siap. Nur, oke. Iya, iya, siap. Terima Matur kasih. Ya, matur nuwun nggih. Om Swastiastu, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi Om wabarakatuh, Swastiastu. shalom, nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Eh, eh, Tadi sudah disampaikan secara lengkap ya oleh Prof. Ketut Atmaja. Mungkin sedikit saya tambahkan, mungkin memang luar biasa sebenarnya dan kita suci kami sudah semua sebenarnya intinya itu sudah memberikan perlindungan pada perempuan. Kemudian juga mengenai kesetaraan gender sebenarnya sudah ada di dalam semua. Kalau di intisarinya itu sebenarnya sudah. Tetapi mungkin kenapa terjadi itu? Nah, karena mungkin percampuran adanya budaya ya, budaya jadi sosial dan budaya yang kita dulu kenapa sampai terjadi tetap masih terjadi kekerasan? Mungkin karena ya itu, jadi perempuan adalah koncoweng belakang ya gitu ya, apa namanya, bukan pendamping, tetapi dia tugasnya macam mana masak gitu ya dulu. Kemudian akhirnya akhirnya terjadi seperti itu ya karena sosial dan budaya. Nah, dengan perjalanan waktu akhirnya kita kaum perempuan karena sudah terjadi banyak kekerasan sehingga kaum perempuan ini yang bahwa makhluk yang lemah lembut kemudian mempunyai ketulusan mempunyai bahwa kalau di Hindu itu adalah beliau perempuan adalah garda terdepan dalam mendidik putra putrinya menjadi calon pemimpin ke depan yang berbudi luhur, kemudian dia bisa mempunyai hati yang penuh kasih, sehingga perempuan betul-betul diutamakan, dimuliakan gitu nih. Nah sehingga kita bersyukur bahwa ada undang-undang KDRT. Nah ini merupakan luar biasa karunia untuk perempuan Indonesia bahwa kita dilindungi. Nah di sini peran saya sangat bangga hari ini malam ini yang berbicara justru pada bapak-bapaknya karena sudah banyak perempuan yang sudah berbicara. Nah, waktunya bapaknya ini harus juga berperan gitu. Jadi jangan iya, perempuan betul. saja Dari yang sudut berbicara. pandang laki-lakinya. Betul, betul. Saya sangat bangga. Karena apa? Karena beliau-beliau ini juga sangat perhatian pada kita, begitu nih, Mbak. Karena Iya, apa? Jadi peran seperti tadi, saya sangat senang tadi Pendeta Andri menyampaikan bahwa tokoh-tokoh agama ini sangat penting berperan dalam perlindungan perempuan. Karena apa? Tokoh agama ini yang sangat menjadi panutan, kemudian kata-kata yang sangat menyejukkan, dan dengan agama perempuan itu bisa memberikan suatu kesejukan gitu. Nah jangan sampai karena ini saya senang bapak-bapak yang jangan sampai justru para tokoh agama ini menjadi pelaku gitu ya, pelaku kekerasan terhadap perempuan. Nah, banyaklah sudah kita ketahui ada terutama kekerasan seksual ya yang itu banyak. Nah, mudah-mudahan
nanti memang untuk mencegah atau mengurangi angka kekerasan pada perempuan ini, memang betul apa yang disampaikan oleh Pendeta Andri, kita harus kolaborasi ya antara tokoh agama, organisasi wanita, baik itu berbasis agama, kemudian semua instansi juga memegang peran penting ya. Kebetulan saya kan juga di GUW ya, Gabungan Organisasi Wanita. Nah, kami sangat peduli tentang hal itu, kekerasan pada perempuan. Sehingga kolaborasi kita ini yang bisa menampung ya akibat kekerasan pada perempuan. Nah, ini mungkin yang harus yang harus kita selalu sosialisasikan. Baik itu mungkin untuk mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA, kita harus selalu mensosialisasikan bagaimana cara tentang cuman bahasanya saja yang beda ya, mungkin kalau TK bagaimana, jangan, tidak boleh nanti ada orang yang megang yang terlarang gitu ya. Nah, kita mungkin jadi itu sosialisasi ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, ini peran peran kita ini dari organisasi wanita ya, juga IMP ini peran kita ya Mbak Nge. Jadi kita juga berperan. Jadi semua lini harus berperan untuk mengurangi angka kekerasan pada perempuan. Nah, sekali lagi tokoh agama ini yang sangat penting ya, sekali lagi itu. Jadi terima kasih banyak bapak-bapak yang telah ikut menyuarakan. Kami ikut bangga bahwa bapak-bapak ini sangat sayang pada perempuan. Iya, Gitu. merasa tersanjung ya Bu Nur Hoki, kita sebagai Betul, seorang perempuan. betul Mbak Enang ya. Jadi itu saya kira tambahannya, mari kita Ya, terima berkolaborasi kasih Bu semuanya Nur terhadap Hoki. kekerasan perempuan. Menjadi pelengkap tanggapan dari Bumbu dari perspektif sosok seorang wanita yang hebat seperti Bu Nur Hoki. Terima kasih atas Terima kasih. tanggapannya. Nggih, Terima matur kasih. nuwun Om Santi Santi, untuk Rahayu, salam semua bersaudara. Rahayu. Rahayu, Restu. semua Baik, terima saudara. kasih Bu Hoki. Untuk penanggap selanjutnya, ini dari agama Buddha. Ya, Dengan selamat malam. Romo Singgi. Ya, Selamat baik. malam Romo Singgi. Selamat malam. Suara saya kedengaran Ya, di sini? monggo. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, Assalamualaikum. Salam kebajikan. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Jadi kalau untuk menurut agama Buddha, Buddha sangat menjunjung tinggi kedudukan antara wanita dan pria. Mengapa seperti itu? Bahkan Sang Buddha pun tidak mendiskriminasi laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan status sosial. Sang Buddha itu tuh memahami bahwa kualitas batin seseorang itu, kualitas batinnya itu bukan berdasarkan pada jenis kelamin, kasta, kelahiran, namun itu karena perilaku manusia itu sendiri. Nah, di mana hal ini terdapat di dalam satu Sutta Tipitaka, namanya kita punya kitab suci namanya Tripitaka ya, itu ada di Wasala Sutta. Jadi di sini Sang Buddha pun menjelaskan, bukan karena kelahiran orang itu menjadi sampah, bukan karena kelahiran pula orang menjadi mulia. Oleh karena perbuatanlah orang itu menjadi sampah, dan oleh karena perbuatan itulah makanya seseorang menjadi mulia. Bahkan di dalam ajaran Buddha pun ada yang disebut sebagai Karania Metta Sutta. Karania Metta Sutta ini mengajarkan kita untuk menyebarkan sebuah cinta kasih tanpa batas ke semua penjuru, bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Di situ ditulis bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Dari kalimat ini jelas bahwa Sang Buddha itu memandang bahwa wanita itu memiliki perasaan cinta kasih yang sangat luar biasa. Dan wanita itu bukan hanya sebagai seorang ibu bagi anaknya, namun juga seorang istri bagi suaminya. Jadi Sang Buddha sudah membicarakan mengenai kesetaraan gender ini jauh sebelum isu kesetaraan gender ini digomongkan. Nah, dan oleh karena itulah Sang Buddha itu sangat
menyetujui untuk menjunjung kesetaraan gender antara pria dan wanita. Ya, dan disitulah Sang Buddha pun juga berpesan sih kepada seorang wanita yang kesetaraan gender sama tapi memiliki kualitas dan fungsi berbeda, di mana seorang wanita tuh akan memiliki kejayaan dan kesuksesan jika memiliki 4 kualitas, yaitu yang pertama, mampu melaksanakan pekerjaannya. Kedua, mampu mengatur urusan rumah tangga. Ketiga, berperilaku sesuai persetujuan pasangannya. Dan empat, mampu menjaga penghasilan suaminya. Ya, itu sekian dari agama Buddha. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Singgi atas tanggapannya bahwa Buddha itu tidak mendiskriminasikan perempuan. Wah, Buddha itu uh, sama rata antara perempuan dan laki-laki. Hanya orang-orang Ya, tertentu aja yang membuat kekerasan itu terjadi. Terima kasih atas tanggapannya Romo Singgi. Kita langsung ke kolom pertanyaan dulu Pak Andri sebelum memberikan tanggapan lagi. Barangkali Mbak Wulan bisa membacakan di sini tidak muncul pertanyaan di kolom chat. Baik, saya akan bantu untuk membacakan. Ini sudah ada yang bertanya dengan Kak Firda. Baik, saya bacakan ya. Ini bertanya bagaimana kita dapat mendekonstruksi nilai-nilai patriarki untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Ya, itu Mbak Vera. Ya, baik, Pendeta Andri untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Mbak Wulan. Ya, matur nuwun Mbak Vera. Saya jawab langsung juga di chat itu. Yang pertama, mengubah kebiasaan bias gender sejak dini. Misalnya memilihkan warna tertentu untuk laki-laki, laki-laki biru, perempuan pink, itu bias gender ya. Lalu laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan dan kewajiban yang sama. Kalau punya anak laki dan perempuan, nyuci piring satu ya nyuci piring semua, nyapu satu, nyapu semua. Belajar yang satu ya belajar semua. Jangan sampai yang laki disekolahkan tinggi, yang perempuan ndang dikawin ke, itu kan bias gender ya. Artinya itu sebuah dekonstruksi yang konkret. Dan kalau saya, 2 anak saya perempuan, saya memberi kesempatan pada mereka untuk memilih gaya berpakaiannya, memilih mainannya, memilih stylenya, karena pada dasarnya anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ya kita hanya mengarahkan pada aspek-aspek yang sifatnya moral, sopan santun, akhlak begitu. Lalu yang kedua, menghindari stereotip gender. Misalnya laki-laki itu harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis, lalu kalau perempuan harus lemah lembut dan sebagainya. Itu stereotip gender. Ya, jadi kalau melihat seorang perempuan itu kritis, dilarang. Kalau laki-laki lemah lembut, dilarang. Ya, saya kira itu stereotip. Stereotip itu adalah kita memandang bahwa laki-laki itu ya harus begini, perempuan harus begitu. Nah, itu yang perlu diubah. Yang ketiga, peraturan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki boleh pulang jam 10, ya perempuan ya boleh pulang jam 10. Itu. Seneng atau tidak, kalau saya gaya saya begitu. Kalau laki-laki perempuannya suruh pulang jam 7, ya laki-lakinya jam 7, itu adil. Keadilan itu sifatnya equality, tapi juga equity. Equality itu berarti sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau equity itu keadilan berdasarkan porsi atau kebutuhannya. Misalnya anak yang kecil yang mendapat perhatian lebih banyak karena mereka lebih lemah dibandingkan yang lebih besar, itu namanya equity. Orang yang keluarganya 10 ya dapat beras 10 kilo. Yang keluarganya cuma 2 orang ya cukup 2 kilo, itu adil. Nah, keadilan itu menjadi penting ya. Termasuk beberapa rekan-rekan aktivis selalu memberikan tekanan bahwa dalam banyak momen harus ada keadilan bagi orang yang berbicara, yang menanggapi. Ya, saya senang tadi Bu Nur Hoki
diberi kesempatan juga oleh Profesor Atmaja. Saya kira itu teladan yang sangat luar biasa dan saya sangat kagum dengan saudara-saudara Hindu ya. Dan budaya menghargai perempuan saya kira di Indonesia itu kita berutang banyak pada Hindu dan Buddha lah. Agama Samawi saya kira harus rendah hati untuk belajar pada tradisi Hindu dan Buddha. Ya, ya, ya itu tiga itu saja. Lalu nanti kalau mau dikembangkan bisa kita diskusi lebih lanjut FGD. Karena dekonstruksi itu kan sebuah langkah yang sifatnya sistematik ya. Dan dekonstruksi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam, dalam arti laki-laki dan perempuan duduk bersama, bagaimana merumuskan, suami dan istri merumuskan bersama prinsip-prinsip dalam keluarga, tapi juga bisa dari luar yang sifatnya edukasi. Tapi ini pertanyaan yang sangat bagus dan berani ya dari Firda. Wow, saya senang sekali. Seorang perempuan lebih tajam dalam membuat sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan keren. Terima kasih, Mbak Vera. Baik, terima kasih. Em, Tanggapan dari pertanyaan Mbak. Kalau sudah tidak ada, sudah tidak ada, Iya, nggak ada yang di kolom chat, Mbak. baiklah. Eh, karena waktu sudah di penghujung, barangkali Pendeta Andri langsung aja memberikan closing statement atas tema ini. Ya, Monggo, Pak. satu-satunya jalan melawan kekerasan itu adalah dengan kasih sayang. Sebab kalau kekerasan dilawan dengan kekerasan akan terjadi pertengkaran. Kekerasan yang dilawan dengan pertengkaran akan memunculkan rantai kekerasan, lingkaran setan kekerasan. Suaminya keras, istrinya keras, rumah tangga berantakan. Ya kan? Orang tua keras, anak keras, ya terjadi kekacauan. Pemerintahnya tangan besi, rakyatnya melawan, terjadi pertumpahan darah. Itu namanya rantai kekerasan. Satu-satunya jalan melawan kekerasan adalah cinta. Oleh karena itu, saya sangat setuju, baik dengan Yai Hanan, Pak Sanjaya, lalu juga Romo Singgih, ya, bahwa cinta merupakan jalan untuk membahagiakan perempuan. Saya meminjam tadi Prof. eh, Atmaja, Atmaja yang mengatakan bahwa kalau perempuan bahagia, dunia bahagia. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba membahagiakan ibu kita, membahagiakan istri kita, membahagiakan kakak dan adik perempuan kita, membahagiakan setiap perempuan yang ada di sekitar kita, mencintainya dengan tulus, maka niscaya kehidupan ini akan bahagia dan kekerasan akan digantikan dengan cinta kasih. Maka belajar menciptakan tatanan hidup dan peradaban yang penuh cinta harus dimulai dengan mencintai, menghormati, memberi kesempatan, memberi ruang bagi para perempuan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pendeta Andri atas closing statement dari tema di atas bahwa cinta merupakan jalan untuk membahagiakan perempuan. Jika perempuan itu tidak dihargai atau tidak dihormati, maka kebahagiaan tidak akan didapat. Dan agama itu dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang positif jika digunakan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, dan menghapus segala bentuk kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Terima kasih Pendeta Andri, pemaparan yang hebat, dan untuk para tokoh agama yang juga memberikan tanggapan yang positif atas tema kita kali ini. Semoga dialog kita kali ini menjadikan nilai positif bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara.
Salam Saya semua kembalikan saudara. ke Salam semua. Salam Terima semua kasih, saudara. Bapak. Oke, semuanya. Sampaikan terima kasih kepada Terima moderator kasih. moderator kita, Mbak Vera, Iya. yang sudah memandu diskusi jagongan kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan pencerahannya di sela-sela waktu sibuknya. Terima kasih Pak Pendeta Andri. Dan kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP juga ini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan tanggapan, menambahkan dari perspektif masing-masing yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi peserta jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di Senin depan. Semoga pencerahan dari pemateri dan para tokoh ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan dampak-dampak negatif kekerasan terhadap perempuan, dan para tokoh ini ingin mengajak para pria dan masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mengubah pandangan yang merendahkan perempuan. Mari kita juga turut andil dalam pencegahan dini dan pengawasan, misal di tempat-tempat yang rawan kekerasan terhadap perempuan, dan mari kita menjadi duta cinta dan toleransi. Baik, sampai jumpa Senin depan. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam Salam semua semua saudara. saudara, Mbak Ulan dan Terima Matur kasih nuwun, Mbak Pendeta Vera, Mbak Andri. Ulan. Iya, Mbak matur Vera. nuwun. Ya, terima kasih semuanya.